Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Handi Hakim, NIM M1B1 16050. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang dibuat oleh Ibu Wa Alimuna SP MSc. Yang pertama, melembagakan kembali kearifan lokal tradisional. Yang kedua, mewaspadai modernisasi dan kemunculan masyarakat berisiko dalam kurung the risk sociality. Yang ketiga, mengampanyekan sustainable sociality. Baiklah, saya akan langsung saja menuju ke poin pertama. Salah satu kebudayaan dari suku Tolaki, misalnya, mereka merupakan kelompok suku bangsa yang memiliki keterkaitan yang sangat tinggi terhadap sumber daya hutan mereka. Hal ini yang sebagaimana telah dituliskan pada masa peradaban bahwa ada asal-usul orang Tolaki yang naik ke langit melalui uwewai, yang artinya jenis rotan yang tumbuh dalam hutan belantara. Kontur geografis kawasan hutan bagi orang Tolaki terbagi dua kategori, antara lain kawasan hutan dengan gunung relatif terjal. Yang kedua, kawasan hutan yang gunung relatif datar, dan kawasan lembah. Hutan merupakan ruang ekspresi kultural yang Hutan merupakan ruang ekspresi kultural orang Tolaki. Hal ini tampak dalam berbagai praktek kebudayaan dan adat istiadat orang Tolaki, yaitu meliputi bidang mata pencaharian hidup mereka yang merupakan satu dari unsur kebudayaan orang Tolaki yang paling pokok. Penggunaan berbagai jenis hasil hutan dalam penyelenggaraan adat atau sara. Orang Tolaki diantaranya kalo beserta perangkat sebagai fokus kebudayaan Tolaki yang bahan-bahannya terdiri atas rotan alam, padang hutan, daun sirih, dan pinang. Nilai religius yang merupakan kepercayaan orang Tolaki tidak dapat diungkiri, di mana mereka meyakini bahwa hutan adalah karunia Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan melalui berbagai praktik dalam sebuah kebudayaan. Misalnya, Mo'oli yang sering dikenal oleh bangsa Tolaki sebagai suatu adat istiadat yang bertujuan untuk memohon kepada sang dewa hutan atau biasa disebut Sangia Andoolo terlebih dahulu, yang apabila mereka hendak ingin beraktivitas di dalam hutan, baik untuk melestarikan, melindungi, atau memanfaatkan sumber daya hutan, masyarakat Tolaki mengenal hutan sebagai area atau lokasi untuk menjalankan sektor ekonomi mereka. Salah satunya adalah hutan sebagai tempat berladang, di mana mereka meyakini bahwa dengan berladang akan menjadikan mereka sebagai penopang kehidupan ekonomi yang utama baginya. Baik suku Tolaki yang berada di
Konawe ataupun yang berada di permukiman di Mekonga mengenal itu sebagai budaya Mondau, yang artinya pengelolaan hutan untuk menunjang ekonominya. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai konsep kehutanan yang terdapat pada masyarakat Tolaki seperti Orauana. Masyarakat Tolaki juga sering melakukan kegiatan perburuan yang dilakukan dengan menggunakan tombak yang disebut dalam bahasa Tolaki sungga, antara lain karada, yaitu tombak khusus yang dibuat sebagai senjata pelempar, dan bambu runcing yang biasa disebut kowuna sinapa. Mereka mengenai sasarannya dengan menggunakan tombak, mencari binatang buruan mereka yang dibantu oleh anjing peliharaan, di mana bertujuan juga mengganggu konsentrasi binatang buruan. Sedangkan untuk menangkap burung menggunakan perangkap yang diberi nama oho-oho. Orang Tolaki mengenal berbagai macam dewa yang menguasai alam semesta ini. Salah satunya adalah Dewa Sangia Andoolo yang merupakan dewa penguasa hutan beserta segala sumber dayanya. Sehingga setiap suku Tolaki di zaman itu jika ingin memanfaatkan hasil hutan, maka mereka harus melakukan sesembahan atau minta izin terlebih dahulu kepada sang dewa agung hutan. Salah satu pemujaan yang sering dikenal oleh para suku Tolaki dalam pemujaan oleh dewa tersebut adalah Mo'oli, baik dengan melepas ayam kampung yang telah diberi mantra ke dalam hutan, maupun menanam sebutir telur ayam kampung ke dalam tanah di hutan. Kepercayaan itu terus berjalan dan meyakini bahwa apabila Mo'oli tidak dilakukan, maka usaha untuk menghasilkan sumber daya hutan tersebut akan gagal, bahkan tertimpa musibah. Yang kedua, mewaspadai modernisasi dan kemunculan masyarakat beresiko, the risk sociality. Perkembangan masyarakat di bawah kendali ilmu teknologi dan pemikiran rasional. Perkembangan pesat masyarakat menurut kondisi semakin mengglobal, baik berkaitan dengan wilayah, gerak ekonomi makro, intervensi politik, maupun pada perkembangan dan penyebaran teknologi. Sebagai akibatnya, gerak dan corak hidup masyarakat tidak mungkin dijelaskan hanya sebatas kepentingan lokal maupun nasional saja, atau harus dijelaskan sesuai dengan konteks global. Pada masyarakat yang berisiko, yang pertama itu resiko bisa tidak terlihat, tidak bisa diubah dan didasarkan pada interpretasi kausal. Yang kedua, resiko resiko direduksi
manusia lewat sumber-sumber kekayaan alam masyarakat industri. Yang ketiga, resiko hubungan dengan masyarakat yang mencoba melepaskan tradisi dan pengetahuan masa lalu dengan bernilai dan berbangsa perubahan dan masa depan. Yang keempat, risiko dibiasai oleh tempat dan waktu serta risiko dan kelas tidak terpisah. Poin ketiga, mengampanyekan sustainable sociality. Yang pertama, pendekatan sistem dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, arah pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Pendekatan sistem dalam pengelolaan lingkungan. Aspek agama. Dalam aspek agama, bukan hanya berkisar pada hal berdoa, puasa, dan lain-lain, tetapi sudah mengajarkan masyarakat untuk melindungi lingkungan. Aspek pendidikan. Pembentukan watak dan karakter manusia. Sedangkan aspek ekonomi, pembangunan yang mengorbankan segala sumber daya yang ada demi mendapatkan keuntungan yang besar. Aspek hukum, membangun ide dan kesadaran tentang penyelamatan lingkungan. Sedangkan pada aspek yang terakhir, aspek politik, peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Aspek pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Prinsip yang pertama keadilan antara generasi. Yang kedua, prinsip keadilan dalam suatu generasi. Yang ketiga, prinsip pencegahan dini. Yang keempat, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Pembangunan di mana di suatu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal dan dinilai optimal, dan di dalam pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang sering bertentangan terhadap sumber-sumber tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari yang mungkin mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi PowerPoint pengendali lingkungan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.